syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat fardu subuh, jemaah majlis yang mulia, alhamdulillah. Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah pada pagi atau subuh hari ini, alhamdulillah. Kembali kita dikumpulkan Allah di dalam majlis yang mulia. Niat kita hadir di majlis ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil barakah sebelum pembacaan kita seperti biasa. Terlebih dahulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita ini bertambah-tambah berkahnya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa wal Rasulina واغفر لنا ما وسع لك ربي يا ربي بالمصطفى بلغنا سيدنا واغفر لنا ما وسع محمد ولا شرف الأعرابي والعجمي محمد ولا خير يمشي على قدمي محمد نسيب الوهو بجاه يا حسان وكرمي محمد رسول الله قادمنا محمد صاحب الأقوال والكريم محمد سائق لزائها في محمد غيب الفلاح والشياب ضرورية بالغير محمد الذي أنزل ربنا قدمي محمد الحكيم بالعدل والشرف محمد المهدي والإلهام والحكام محمد خير خلق الله من مضاري محمد رسول الله كلهم محمد نبي محمد
Kita masih membahas tentang adab-adab bagi orang yang sakit. Terakhir pembahasan kita minggu tadi ialah bahwasanya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar selalu mengkonsumsi habbatus sauda atau ini Nabi yang menyuruh, alaikum bil habbatis sauda fa innaha shifaa'un min kulli da' illa sam. Kata Nabi, hendaknya kalian selalu mengkonsumsi habbatus sauda, jintan hitam. Karena sesungguhnya jintan hitam itu obat daripada segala macam penyakit kecuali kematian. Ini sekarang habbatus sauda sudah banyak dijualnya di daerah kita. Jintan hitam, cari aja di toko-toko yang biasa menjual minyak harum itu ada tuh habbatus sauda. Bahkan sekarang sudah jadi kapsul, lah dicampur dengan madu, minyak ikan, habbatus sauda dijadikan satu kapsul. Itu diminum biasanya sebelum tidur dan bangun daripada tidur supaya sehat, apalagi nang musim-musim kayak gini. Lah perlu kita daya tahan tubuh tadi. Kemudian perkara yang dimakruhkan bagi orang yang sakit. Yang pertama, makruh hukumnya bercita-cita mati sebab kedatangan mudarat daripada dirinya dengan sakitnya, makruh hukumnya. Misal orang ini sakit, ujar nambuhan dokter tadi, sakit ikamnya parah benar saudara, tipis harapan hendak sembuh. Lalu terpikir kita kayak toko anak mati aja lagi ya. Itu ada beli kita. Itu putus harapan barangnya. Kada ada nanti istilahnya penyakit, kada kawal diobati itu kada ada, kecuali penyakit nang membawa kematian itu memang kada kawal diobati. Tapi maunya masih ada umur, masih ada nyawa, kayak apa aja sakitnya pasti ambil. Pasti ambil. Kecuali nang penyakitnya itu membawa kepada kematian, maka akan mau ambil. Lah, ujar Rasulullah, namun orang itu rezekinya masih ada, maka kada akan mati. Amun habis rezekinya pasti mati, walaupun kada sakit. Sehat aja orangnya, sehat orangnya. Keluar dari masjid misalnya, rabah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah orang yang kayak ini sakit kada, napa-napa kada, cuman umurnya habis, rezekinya habis, mati. Selama kita ini masih hidup berarti pasti ada masih rezeki kita. Jadi jangan takutan. Ujar ulama hikmah, harik iyadaka razaqakallah. Kalau masalah rezeki, gerakkan tanganmu, artinya bekerja, maka Allah pasti akan rezeki kepadamu. Allah pasti akan beri rezeki kepadamu, asal hendak menggerakkan tangan bekerja. Namun nang diam dalam kelambu, sumat netihi bawah bantal bawah tilam ada kadui bersusul, itu bungol anunya aku mengamalkan amalannya wiritan ujanang guru si anu aja 7.000 kali membaca, insyaallah aja bila bangun pagi di bawah bantal di hati aja sangkana muridnya di hati ada duit, rupanya kapok bantal. Ada bang sejarahnya kayak itu. Memang ada sebagian wali-wali Allah itu di antara karamahnya di mana aja beliau sebut keluar duit ada, tapi kan kada kayak kita ini kan lain wali. Kita ini lain wali, kita ini orang biasa, orang awam. Contohnya dah abah dulu sahukul sedin ketika hendak memutar mobil di Banjarmasin lawan orang kita Cina, mobil Mercy, bahari kan Mercy mahal, mobil Mercy. Jadi jangan bubuhan Cina ini untuk jual mobilnya. Orang Islam tak sambung lah beli ini, tak sambung lah. Betulan yang belanja tuh abah guru, jarak guru berapa harganya sekian ratus ribu. Padahal sedih berjubah nih. Ada mungkin membuat kantong 600 juta tadi. Berapa harganya sekian ratusan juta. Beliau usul paha nang parak duit ini, nah keluar duit, nah keluar duit. Usul sini dah keluar duit.
langsung masuk Islam nang Cina. Melihat karamah abah guru. Nah, bila musuh nang ini keluar, coba kita tes musuh. Itu memang nyata karamah wali Allah. Bahkan ada suatu ketika kawan sidin hendak pinjam duit, menelpon abah guru, ya guru datang ke rumah. Datang ke rumah, jaga guru berarti kamu nak pinjam duit, buka lemari. Kebetulan dua lemari sidin, ganal lemarinya. Sekali membuka, hibak dua lemari baru duit. Minik nang kawan guru. Menjaga kita kayak itulah, minjam duit orang kawan, buka lemarinya, hibak lemari. Wah, ngopot kita. Coba wali Allah, ingat duit tuh nang naran harta tuh ada sampai ke sini, sampai di tangan aja lah. Makanya banyak aja rezeki. Kita ini kan harta sampai ke hati, makanya ngalih mencari tadi. Ya nang sampai melukan akan dewia, tulak kadep buli kadep ya. Ibu kalau laki boleh tulak kadep buli kadep sariki. Tulak kadep belum subuh tulak dah. Bulik parak sanja ya Allah. Hendak jadi apa? Jadi hantu sakura. Tulang kadep, bulik kadep. Talalunya bercari kayak itu. Artinya kita ini diulahakan Tuhan ke siang malam, siang itu biasanya bercari, malam beristirahat. Jangan malam diulahnya dia bercari, siang bercari dua, malam bercari dua. Kesan apa Tuhan mau ulah malamnya? Kan malam itu Allah ulah, kesan kita istirahat. Ternyata diulahnya juga bercari, padahal siang sudah. Ini talalu namanya, talalu isra, terlalu berlebihan. Makanya diulahkan kita ini ada siang, ada malam. Ya siang silahkan bercari, silahkan cari nafkah. Malam namun hingkat istirahat. Istirahat, berkumpul dengan keluarga. Lah mun ada majelis ilmu datangi. Istirahat, tanamkan pikiran untuk akhirat tadi. Jadi makruh hukumnya bercita-cita mati dengan sebab kedatangan mudarat dari penyakit tadi. Dan jika tiada dirinya daripada mencita-cita mati, kecuali mati itu lebih baik baginya dan ia takut akan fitnah, maka bolehlah dia membaca Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa amitsni ma kanatil mamatu khairan li. Kalau orang ini parah benar sudah sakitnya, boleh inya tadi berniat mati tapi kata-katanya kayak ini. Kata-katanya kayak ini. Misalnya orang ini sudah benar dah, parah benar. Istilahnya tadi buang air besar, buang air kecil di tilam, anak ada tapi ada mengurusi. Ngalih tumpang sudah. Surangan kadang anak entah kemana-mana. Lah ada tapi nak mengurusi. Lalu dalam hatinya, ya Allah, apa gunanya lagi aku kayak ini? Aku hidupnya apa gunanya lagi? Boleh ini bercita-cita mati, tapi kata-katanya kayak ini. Ya Allah, hidupkan aku jikalau hidup itu masih baik bagiku. Ya Allah, matikan aku jikalau mati itu terbaik bagiku. Itu boleh nyampe kayak itu. Mampina kita ini gari kalih benar. Dan ada harapan sembuh seawakan terdiam kada kau bergerak misalnya sumat terbihira takamih nak anak ada juga anak menggantiakan. Ya Allah, apa jar kita boleh tadi menyambat, boleh tadi membaca Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, ya Allah sehatkan aku seandainya sehat ini masih baik bagiku, dan matikan aku ya Allah seandainya mati ini lebih baik bagiku. Itu boleh kita menyambat membaca itu. Bukan putus harapan, artinya kita ini memilih, ya Allah seandainya mati sekarang ini terbaik bagiku ya Allah, matikan aku sekarang ya Allah. Seandainya hidup ini terbaik bagiku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Itu boleh pembacaan itu pada papan. Yang kedua, makruh bagi orang yang sakit banyak mengadu atas kesakitannya atau banyak mengeluh atas kesakitannya, atau katanya sekarang sangat sakit, dengan ketiadaan keluh kesah serta ridho atas kehendak Allah Ta'ala. Adapun kalau keluh kesah dan ketiadaan ridho, maka haram hukumnya. Datang orang mah hilang.
Kayak apa kabarnya? Alhamdulillah, mudahan sembuh, doakan dulu. Itu aja jawabannya. Jangan kayak apa kabar? Aduh, sakit benar. 3 hari ini kada nyaman makan. Oh diunjuki obat pahit aja. Nyata pahit obat. Ada pangau obat nang kayak gula batu tuh rasanya. Mengeluh tadi. Kalau sekadar mengeluh itu makruh. Orang ini mengeluh, tapi dia dalam hatinya aku ridho. Aku ridho dengan takdir Allah tanpa gelisah. Berarti aja kan ada gelisah. Cuman montongin aku sangat sakit. Sakit benar aku. Itu makruh rupanya menyambat kayak itu. Apabila orang ini gelisah, lalu menyambat aku sangat sakit gelisah benar dan tidak ridho dengan sakit tadi, tidak ridho dengan takdir Allah sakit tadi, maka haram hukumnya, kada makruh lagi. Maka sering kita lihat orang-orang soleh itu kalau dia sakit senyum aja, lah senyum aja, walaupun kadang-kadang ya Allah, ini di dalam bawahnya nih sakitnya luar biasa, tapi senyum aja. Ada depan nang kayak kita, aduh, mana cucuku mana, nah anakku mana, anak mati pulang kayak, jangan jual tanah di masjid, nah aja nang bini, laki itu tanah orang, nyata kalau bini dijual tanah orang, nah itu makruh lah. Ya Allah, jadi kita penting juga ilmu, namun ada ilmunya nih yang tadi, sarumahan sibuk gara-gara nang kita sakitnya nih. Sibuk sarumahan dihiawi berada lah ini macam-macam ini salah sikit nang anak buah tadi melayani sakit marah gara-gara sakit tadi karena ada ridho dengan sakit ya penyarikan ke maka banyak orang maaf maka banyak orang itu sakit penyarikan kenapa? Karena sebabnya ada ridho. Kenapa jadi ada ridho? Ilmunya ada jangan ini ada ilmunya tuh nah insya Allah ini ridho. Kenapa? Karena kalau orang sakit itu ridho, pahala nyata sudah dapat. Nyata sudah pahala dapat. Apa pahalanya? Bila inya ampe sakit, dosanya diampuni Allah. Itu kalau ridho, kalau sabar tidak mengeluh. Tapi kalau tidak ridho, sakitnya malah bertambah, pahala kada dapat. Rugi 2 kali kita. Makanya musibah sakit itu memang musibah, ujian bagi kita. Ada lagi musibah yang paling besar, yaitu apa? Kada sabar menghadapi sakit. Itu musibah yang paling besar. Mudahan kita dikawal rahmat. Ampun maaflah, kadang-kadang kita di sariawan aja bilang lah ya Allah sakit hati. Kalahnya aku bandir di sini. Sorong bini sambal acang sarik. Ada tahu orang sariawan. Dia udah bilang, ada tahu kau sariawan. Padahal kesukaan kita sambal acang tadi pucuk bumbili itu yang anak-anak itu dilalap. Nah dilalap diirisihin timur dengan apa namanya bu kacang buncis kah? Nah tutup akan nang bini sambal acang tadi kesukaan laki. Tahali sidin sariawan 7 betapal di montongnya. 7 kada 2 lagi sadang lang 2 hanya raun kita deh. Dan 7 betapal jangan bini makan abang mau. Kada tahu orang sariawannya. Sari penyarikan hanya sariawan penyarikan sudah kan. Kenapa ilmunya kada ada. Anjaka tadi ada ilmunya sorongi sambal acar padahal sariawan. Alhamdulillah. Ampun maaf tinglah ini sambal acar ni nak ulumi ni sariawan ada tahan lah sakit libang sadang doakan aja mudahan kan ini orang bayimu kayak itu ada bang tadi tuh umur benar doakan la ilaha illallah bini sambatnya kayak itu muyak bini aku makannya sambal acan kamu kan yang ini toko aku menggiling gue mulai nang ini ini ada mau bini itu dikarasi ini ada wayahnya bini itu dikarasi ada wayahnya dilamahi itu ingatakan tuh ada mau karas terus mau di dapur karas terus ya nang piring pecahan mana ada wayahnya karas ada wayahnya lama bisa pian paham itu lah namun nang waktu berduaan nonton TV berjalan ke pasar itu dilamahi aja jangan mini bang foto emas ayo lamahi aja cuman foto emas darah yang itu belikan ada mutar ada ini nabi ini kan boleh foto emas darah mana hak bang aja ya hati aja
Lihati, nang itu bagus banget jangan laki, belikan lagi, merawat nang bini. Aduh, jangan laki bini kepala gue. Rencana anak makan cantai aja ke pasar tadi, bawa duit pas 20.000, sekali ke toko emas bawanya. Kecuali bu emang laki ibu sugih benar lah, ada apa-apa, seminggu sekali nukar emas. Karena haram hukumnya bini itu menuntut laki di luar kemampuan laki, kada boleh buah. Kita bisa melihat laki kita, oh laki ini alhamdulillah banyak berduit, ya silahkan kada apa-apa. Tapi bila laki tadi pas-pasan, apalagi di bawah ekonominya, kada boleh kita menuntut. Apalagi sampai kita nuntut laki kada kawal, lalu kita marah, merangut, haram surga bagi bini nangka ini. Lah, nah maka bini nang solehah tadi menerima apa adanya tadi. Makanya kan waktu hendak kawin itu jenang laki apa aja? Dengnya, hanya engkau yang aku miliki. Masya Allah. Sekali imbah kawin, abang bisi rumah nih, ada laki. Sandalnya itu minjamnya sih. Aku hanya ikam nama aku bisi, makanya sebelum kawin itu kan sudah kusampaikan. Hanya engkau yang aku miliki. Ujian nang bini, bah, romantis benar abang nih. Padahal nang laki ini bujur kada bisi apa-apa, sandal aja minjam. Ya nang mbah kawin minik nang bini mikirkan mana. Lah, jadi buat jangan sampai terpengaruh dengan gumbalan tadi. Kalau nyambet hanya engkau yang kumiliki, itu bujur tuh bujur miskin benar nang laki itu. Kemudian sunnah, kemudian makruh bagi orang yang sakit berkata di dalam keadaan sakitnya seumpama aduh itu makruh. Ini kalau hatinya ridho, tapi mumpung aduh itu makruh. Tapi kalau hatinya kada ridho, haram jadinya. Aduh, nah itu kan kalau kita melihat kayaknya aku mati aja lagi. Mana anakku mana cak siok coba banget tapi suruh ke sini nak lambatnya aku tahu pakai sandal aja. Lah ini garingnya itu penyarikannya. Ya anak buah itu boleh maharku. Oh sarik aja bawaan. Kenapa jadi sarik ya ilmunya kada ada tadi salamun mangalun aduh itu makruh hukumnya. Makanya kita tuh kan waktu sakit itu supaya jangan ta'aduh tadi disuruh baca qul huwallahu ahad 100 kali. Siapa aja Nabi nang baca qul huwallahu ahad 100 kali, seandainya mati ia dalam sakit itu, maka bebas ia daripada azab kubur. Sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan, itunya dalam kubur nyaman aja. Asal waktu sakit tadi sempat membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Kamu tadi misalnya sakit benar nih, lalu hendak aduh diganti dengan qul huwallahu ahad. Apalagi ditambah waktu sakit tadi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bila hendak ta'aduh la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka. Nah ini orang yang saleh kayak. Nah, tapi mudah-mudahan kita nih sehat nah. Kebila mengamalkannya nih gurunya waktu gering pak, mana gering lu aja mengamalkan ini. Mudahan kita nih sehat terus. Lah minta dengan Allah supaya sehat awak kita. Mun sehat tuh semuanya nyaman. Tolak orang batikah, suruh orang kambing makannya sehat. Suruh bini ikan karing cacap asam, inya sehat, makan terus. Orang baruan ada kuah pancangnya, makannya juga ada asam urat kan ada, makannya nyaman. Jadi mau sehat itu nyaman baik walaupun kan ada duit. Nang nyaman lagi mana berduit sehat orang itu bagus kita. Amun sehat kada berduit gering juga lah. Segering tulang pasar tu nak sehat aja orangnya cuma kada berduit. Rawong juga. Hendak ke warung kada berduit jatuh kawan nah. Jadi sehat, mudahan berduit juga. Seandainya memilih yang mana pilih sehat kan begitu. Tentu kita milih sehat. Makanya minta dengan Allah Subhanahu wa taala nih imbas sembahyang subuh nih nah ya Allah sehatkan ulun hadiahi Fatihah ka awak kita nih dari mulai ujung rambut nih sampai ujung batis Al-Fatihah li ruhi wa jasadi ya Allah ulun hadiahi Fatihah untuk jasadku untuk rohku Al-Fatihah baca Fatihah kalau kada paham bahasa Arabnya ya Allah Al-Fatihah untuk jasad dan rohku zahir dan batin
baca Fatihah. Setiap hari ini awak kita nih dihadiahi Fatihah. Hadiah Fatihah. Loh, menghadiahi Fatihah itu bukan mesti gasan orang yang sudah mati. Orang hidup aja boleh kita menghadiahi Fatihah. Lah, sama kita mengirimkan doa. Ngirimkan doa itu boleh ke orang mati, boleh ke orang hidup. Buktinya apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa orang Islam lelakian bebinian, al ahya yang hidup, wal mamat dan yang mati. Artinya apa? Kita kalau mendoakan orang, menghadiahi orang Fatihah apakah? Boleh gasan orang mati, boleh gasan orang hidup. Bahkan kata sebagian ulama, boleh kita menghadiahi Fatihah untuk diri kita sendiri supaya dijaga oleh Allah. Lah, supaya dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi biasanya kalau ulun pribadi itu, biasa kalau imbah pengajian setelah salat isya itu hadiahi untuk Fatihah. Kalau ada paham kita bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Al-Fatihah untuk jasad dan rohku, baca Fatihah. Itu aja. Lah, hadiahi Fatihah. Kalau perlu ke anak kayak itu juga, Al-Fatihah untuk anakku, Al-Fatihah untuk biniku, Al-Fatihah gasan lakiku, Al-Fatihah gasan kawananku, hadiahi Fatihah. Makanya ujar guru kami di Jawa itu, apabila engkau hendak memasuki satu tempat, lah, waktu engkau berdakwah, supaya orang-orang di tempat itu menerima, hadiahi huruf Fatihah ke orang kampung tadi. Hadiahi huruf Fatihah ke orang kampung. Kadang-kadang kita mendengar, Ustaz di kampung tuh ngeri Ustaz, banyak nang jauh-jauh. Ya di situlah kok orang tahan Ustaz, ya ada dikutaninya beda. Lah, jangan takutan. Waktu hendak masuk kampung tadi, lah, apalagi kita mengawal Ustaz nih misalnya, hadiahi huruf Fatihah ke orang kampung. Sunnah Al-Fatihah untuk seluruh orang di kampung ini Al-Fatihah. Insya Allah hatinya dilembutkan Allah. Yang tadi sarik uang kita jadi kata sarik lagi. Itu Fatihah itu luar biasa. Al-Fatihah 5. Fatihah itu tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Biar datang ke guru, datang ke ustaz, minta penaran hati. Tanya sama ustaznya. Itu biasanya pasti bacanya Fatihah. Al-Fatihah. Tiupannya tarang hati. Mahanak tarang lagi sih dia lampu di bawah pakai kan. Kemomoyakan deh ustaznya nih. Hingga tiap hari minta penaran hati. Pagi harga anak, tengah hari harga minyak, patah harga laki. Kadang berada anak Pak. Ustaz tadi kan ngalehnya Al-Fatihah. Fatihah ada bacakannya. Jadi ada orang murid bertakut apanya? Guru jadi bacakan orang minta penaran hati. Fatihah. Cuman niatakan bila ada orang minta penaran hati, kebetulan sasat ke rumah kita nih lah. Kalau gue sasat ke rumah kita minta penaran hati, ya ulah kan naik. Siapa naran anak biar? Misalnya narannya Abdurrahman. Al-Fatihah untuk Abdurrahman, mudahan tarang hatinya. Al-Fatihah, bacakan Fatihah, diupakan ke beliau tadi. Kuatin yoknya supaya nang melihat nih rasa yakin. Mantap tiupannya. Padahal yoknya ya, kadang-kadang tukang obat ini perlu juga gaya. Padahal tahiyat tak ada. Apalagi ini bisa mengobati kekawanan rajin. Datang ke rumah orang nan bering tadi. Dijabainya kepalanya. Ini anu nih jasidennya. Ini anu nih kurang guring nih. Ya leh presiden. Nyata ya kurang guring. Ya leh presiden. Bisa mau ulah-ulah surah. Padahal di sana beberapa tahu. Jadi nang tuan mantap ya guru nilai ya. Tahu sih itu. Padahal nampak aja penjata. Kemudian itu lah makruh di dalam sakit mengucapkan kalimat atau aduh, itu makruh. Kemudian apa dia perkara-perkara yang disunatkan bagi orang yang hidup terhadap orang yang hampir mati. Nah ini kita sering juga menghadapi. Ada keluarga kita yang muhtada itu yang hampir mati, orang sakaratul maut, bingung kadang-kadang cara menghadapinya. Kayak mana nih anak mati, kayak cara menghadapinya. Nah ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan ke kita, yaitu ada beberapa perkara cara menghadapi orang yang hampir mati. Yang pertama, sunnah ditelentangkan akan dia kepada belakangnya.
Jadi namun orang itu sakara, jangan diharapkan tambahan cak matinya. Ya aku yang benar ini kok diharapkan aja lagi tingginya bentar mati ya orang. Ditelantangkan supaya nyaman keluar rohnya. Dan dihadapkan mukanya dan kedua tapak kakinya kepada kiblat. Artinya kayak ini. Misalnya nih ini kiblat lah, sana kiblat. Maka betis di sini, kepala di sini. Jadi kena betis itu nama hadap ke kiblat. Kalau misalnya di sana kiblat, kepala di sini, betis di sini. Lah caranya untuk memberingakan, merabahakan orang yang hampir mati tadi. Dan ditinggikan kepalanya dengan dikasih bantal. Ada bantal. Cari yang bantal penyaman karena orangnya hendak mati. Yang kedua sunnah ditalkinkan, diajarkan akan dia di telinga kanannya. Lah sekalipun ada dia kekanakan yang mumayyiz, walaupun ada kekanakan belum balik tapi sudah mumayyiz. Arti memayyiz ini sudah paham, sudah tahu yang mana yang baik, yang mana kada baik, sudah bisa beristijah, sudah bisa makan surah, cuman belum balik tapi sudah mumayyiz. Ini pun juga disunatakan, diajarkan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah. Nah begamat mengajarkan bila ada keluarga anak mati itu la ilaha illallah, begamat, jangan nyari la ilaha illallah. Takjub sini, tadi jadi aku mati ya kan. La ilaha illallah. Dan tidak sunnah ditambah Muhammadur Rasulullah karena tiada datang hadis daripadanya. Jadi cukup la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu, kalimat la ilaha illallah ketika mengucapkannya bibir atas bawah ini kada sambung. Nah coba biar tangan muntah la ilaha illallah bisa. Karena waktu kita sakarat, ampun maaf, sering ulun menghadapi orang sakarat, itu nampaknya kayak ilah itu ditarik ke dalam, udah kayak tersisip ke dalam. Ini muntahnya ngalih, payah hendak kantuk tuh ngalih, hendak rapat tuh ngalih, bibir atas bawahnya. Allah tahu, Allah maha tahu. Lalu Allah ulah kata-kata nang la ilaha illallah ini, supaya kita nyaman mengucapkannya, membacanya waktu hendak mati. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala. Siapa nang akhir daripada ucapannya hendak mati tak ucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi orang yang bisa mengucap kalimat la ilaha illallah hendak mati itu orang-orangnya juga yang dipilih oleh Allah dan itu karena amalnya waktu itu. Kalau orang ini jarang beramal, lalu bercita-cita, aku hafal la ilaha illallah, hendak mati kita pokoknya la ilaha illallah itu bang sudah. Tapi kada beramal, ini nanti ditahan oleh Allah Taala. Mulutnya tak kunci daripada mengucap la ilaha illallah. Makanya amalan yang ini bang, kita duduk di majelis sejam 2 jam ini, baca Quran, baca salawat, sedekah. Ini bang, kita memudahkan kita mengucap la ilaha illallah hendak mati. Lah. Makanya ketika orang hendak mati sakarat tadi bibir atas bawah ngalih bersambung tetap bisa membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Walaupun kadang-kadang tapi inya tak ucap mati beriman. Kalau sudah mati beriman, ampun maaf. Walaupun inya tadi mungkin baru sampai bertobat, belum sampai bertobat meninggal dunia, tetap pasti masuk surga. Walaupun mungkin transit dulu di neraka. Gara-gara transit apa? Gara-gara dosa. Cuman meningkat jangan transit, jangan singgah dulu di neraka. Makanya kita tuh ampun maaf lah, sudah umuran 45 tahun, 10 tahun ke atas tuh berarti lagi nang begawi-gawi maksiat. Banyak di majelis. Nang amung ini pun kayak itu. Karena sekarang ini memperhatikan banyak juga nang amung tadi mati terkanjut. Mati. Ada hanya-hanyarnya. Di satu kampung, para kampung tadi. Si ini pemain bulat, hobi main bulat. Umurnya sekitaran 42 tahun. Orangnya ada suatu rumah sakit. Pas babak terakhir, imbah babak kedua nak ampehan langsung rambah tumbang di lapangan bulat. Belum sampai dibawa ke rumahnya, hilang sudah. 42 tahun umurnya. Lah, belum sampai dibawa ke rumahnya hilang, mati sudah. Artinya kita nasihatnya nang amun itu tetap waspada, apalagi kita nang gegarinya. Justru ada juga nang wah ini nang garing kada mati-mati ada wah ini.
Ada keluarga ulunnya pas dari kada mati-mati lingu jauh melihat di kamlinya hidup aja lah kada mati-mati orangnya di rumah aja kada mau kemana-mana orangnya sakit udah 2 tahun 3 tahun sudah ada juga nang dari tadi kada mati-mati kenapa karena rezekinya masih ada umurnya masih ada. Maka jika disebutnya akan kalimat itu janganlah diulang talqin hingga berkata-kata ia dengan perkataan yang lain daripada kalimat syahadat. Maka hendak diulang-ulang talqin. Jadi kalau orang dah mati itu sudah mengucap la ilaha illallah, dah berdiam saja lagi beranai saja lagi sampai inya mati gitu. Bila misalnya indah nyambat la ilaha illallah lalu berpanggil pulang kabunku. Nah ulang la ilaha illallah. Saya ingat kabun masih kasihan. Ulang membaca la ilaha illallah. Karena hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir daripada kalamnya di dalam dunia ini, yang hendak mati tadi membaca kalimat la ilaha illallah, maka masuk ia ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat aja belum tadi orang yang bisa mengucap la ilaha illallah itu karena amalnya. Bila amalnya banyak, insya Allah mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudahan kita nang duduk di majlis, mudahan amal-amal kita nang sedikit ini maulah atau menjadi sebab kita bisa mati dalam keadaan menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu harapan kita lah. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu di ujung jannati. Amal di ujungnya baik, bisa mati beriman, husnul khatimah, bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, berarti amal orangnya diterima Allah. Berarti orangnya termasuk ahli surga, termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau ujungnya tadi kada bisa mengucap la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah, walaupun mungkin waktu hidupnya mungkin lah beramal, nah na'udzubillah. Karena kita kada tahu kita ini mana amalan kita ini diterima Allah. Makanya jangan menganggap amalan itu kecil, remeh, enteng. Mana tahu nang kecil tadi amalan kita itu nang dipandang Allah. Itu yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Lah, nah kayak subuh tadi kan. Ulun telepon panitia. Pengajian kah? Ini hujan lambat. Pesan ustaz aja. Paling ustaz itu bertiga aja orangnya. Ada apa-apa? Bertiga aja, berlima orangnya. Pengajian subuh nang semalam. Lah berlima karena hujan lambat. Ulun merasa dalam hati ya Allah, mudahan gara-gara tulang pengajian berhujan, orangnya berlima, mudahan ini ikhlas ulun ini. Mudahan ini jadi sebab ulun mati husnul khatimah. Kan kita ada tahu, kadang-kadang ampun maaf bila banyak murid tadi barat belum tentu dipandang Allah, belum tentu. Lah kadang-kadang Allah memandang dengan amalan yang sepele tadi menurut kita, padahal itu yang dipandang Allah Ta'ala. Jadi kita kada tahu amalan apa yang dipandang Allah, yang dilihat Allah, yang diridhoi Allah. Mudahan kita ini beramal lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya, dan jangan dikata baginya kata olehmu la ilaha illallah wa ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Wallazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum membaca doa, mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silakan. Ibu-ibu. Paham tahan bulan. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi qadim miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tuqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal zalimin wal musyrikin wal mufsidin wal hasidin wal munafiqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah masyaallah la yasubul hayla illallah. Bismillah masyaallah la yusriku suwa illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin min Allah.
ما شاء الله لا ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يرزق ما إله إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يفرق سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يرزق ما إله إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يفرق سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يرزق ما إله إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يفرق سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.